sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sekali lagi kita buka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Kaum pria membacakan ayat yang ganjil dan kaum wanita membacakan ayat yang genap. Dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, penjala ikan menjadi penjala manusia. 1, 2, 3, ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai di Genesaret. Sedang orang-orangnya menemui dia dan mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membahas sebelahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajukan murid-muridnya dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, "Berbawalah tempat yang dalam dan tempat yang penuh untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, Dalam sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan." Dan setelah mereka melakukannya, mereka langsung membesar ikan sehingga jalan mereka menjauh-jauh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya supaya membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungguh di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia telah Terjun karena banyaknya ikan yang ditangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang dia dari nama Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Sama-sama. Dan sesudah mereka menolak perahu yang mendarat, mereka pun meninggal setelah sesuatu baru mengikuti Yesus. Amin. Baik, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu selalu ada berkat di balik situasi yang sulit. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang-orang yang memahami berkat itu hanya berupa materi, tapi tidak mengerti bahwa berkat itu banyak hal yang ada di dalam berkat itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun kita, dalam kondisi apapun kita selalu mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima, khususnya kita orang-orang percaya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bahwa bagaimana cara supaya kita hidup selalu ada berkat di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang pertama, caranya supaya kita hidup selalu ada berkat dalam kehidupan kita di tengah situasi sulit. Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini cara supaya kita selalu ada berkat, selalu mensyukuri berkat di tengah situasi yang sulit di kehidupan kita. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Teman-teman kasih dalam Tuhan, ketika kita mau menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan di tengah situasi apapun kita, maupun di situasi kita sedang dalam masalah, dalam pergumulan kita, tetapi kalau kita mau menerima dan mensyukuri berkat Tuhan, maka kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Artinya, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, ini cara supaya kita tetap merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, atau mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi penghalang kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, atau menjadi penghambat dalam kehidupan kita yang
supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita sendiri, tidak mampu menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi penghambat satu-satunya. Karena kita merasa tidak mampu untuk melakukan firman itu. Itu yang menjadi penghambat mengapa kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, padahal kita tahu firman Tuhan itu sangat berguna bagi orang-orang percaya, sangat berguna bagi kita pemuda-pemudi. Di tengah situasi kita seperti ini, kita tidak ada harapan untuk sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan. Nah, firman Tuhan, ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan segenap kehidupan kita, menguatkan segenap apapun menjadi pergumulan kita, yang meneguhkan kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga berotoritas menegur kehidupan orang-orang percaya. Nah, ini yang menjadi yang sulit diterima orang-orang percaya, karena firman Tuhan banyak menegur. Maka orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum hidup dalam Kristus, itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berisi teguran. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga memimpin kehidupan orang percaya. Artinya 100% isi firman Tuhan mengontrol segenap kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, maka itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita, di setengah situasi apapun yang kita alami, kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Satu orang bacakannya untuk kita. Inilah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, sangat jelas sekali firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, bahwa ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, walaupun di situasi apapun kita. Karena kita senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita selalu berbahagia. Di situasi pandemi seperti ini, mungkin dari kehidupan kita merasa khawatir akan keuangan kita, akan kehidupan kita ke depannya bagaimana. Tetapi karena kita sebagai orang-orang percaya yang telah banyak mengerti dan mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita dikuatkan oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Amin. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, ternyata tidak cukup bagi kita orang-orang percaya ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita juga, yang kedua, kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dalam ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari Simon. Ketika ia mendengarkan perintah Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada waktu itu, ia tidak banyak berkata-kata. Walaupun sepanjang malam, di mana kita ketahui mereka menebarkan jala mereka mencari ikan pada waktu itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Tetapi karena ia percaya dan ia taat melakukan firman Tuhan, maka ia lakukan. Walaupun pada kondisi saat itu mungkin situasi hatinya berbeda, mungkin dia ragu, tapi karena ia taat, maka terjadilah yang sesuai dengan iman, yaitu ia mendapatkan hasil. Nah, begitu juga teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tidak lain dengan kehidupan kita orang-orang percaya, kehidupan kita di tempat ini. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka ada hasil yang kita dapatkan. Mungkin kita tidak menyadari sekarang, mungkin kita tidak sadar dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi karena kita senantiasa taat melakukan firman Tuhan, maka ada janji Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama buka dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Satu orang bacakannya untuk kita. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ke-25. Bismillah Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang menyandarkan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, sangat jelas sekali teman-teman kasih dalam Tuhan. Ketika kita mau mendengar, ketika kita mau taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun masalah yang dihadapi kita tetap kuat, tetap kokoh. Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Walaupun ada badai, walaupun ada banjir, tapi kita tetap kuat. Kita tetap teguh karena firman yang menguatkan kita. Amin. Ini yang sangat menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, apakah kita taat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa caranya supaya hidup kita selalu ada berkat di tengah situasi yang sulit, atau supaya kita menyadari berkat Tuhan itu walaupun kita dalam situasi sulit, yaitu kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan permasalahan, mungkin keseringan kita mengeluh, kita mulai merasa kecewa karena diperhadapkan dari permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita sering tidak sadar mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, ini teman-teman yang menjadi penghalang berkat bagi kita untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, nah kita bisa belajar juga dari Simon Petrus. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan karena ia menyadari kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita masih diperhadapkan dengan permasalahan, kita masih mengeluh, itu hal-hal yang wajar. Tapi karena kita orang-orang percaya yang dikuatkan oleh firman Tuhan, kita juga kalau dalam situasi seperti itu, kita harus juga mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segenap kesalahan kita, dan minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita lihat kata "pergilah dari hadapanku" di ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku." Nah, ini teman-teman yang terkasih Tuhan, ini bentuk kesadaran Simon Petrus, karena ia sadar bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan, makanya ia mengakui dosanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, karena kesadaran kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita harus mengaku segenap kesalahan kita. Amin. Nah, yang keempat, cara supaya hidup kita selalu ada berkat di tengah situasi yang sulit, dan supaya kita mensyukuri apa yang berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam ayat ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pada saat ini, di situasi yang seperti ini, banyak orang-orang atau hamba-hamba Tuhan ketika dalam situasi sulit meninggalkan pelayanan. Artinya lebih memfokuskan hidupnya ke materi-materi yang ingin dia kejar. Nah, tetapi karena kita orang-orang yang sudah
memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir akan kehidupan kita. Kita juga bisa belajar dari Simon. Ia rela meninggalkan kesibukannya pada saat itu dan mengikut Yesus. Nah, begitu pula kita. Ketika kita di situasi yang sulit, di situasi yang menyusahkan hati kita, menyusahkan kehidupan kita, kita juga harus siap untuk selalu melayani Tuhan. Artinya, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita setia, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, inilah keempat hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, supaya kita menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di situasi yang sulit, yang pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita sudah taat, kita juga harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.